Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini tidak bermaksud ingin berkomentar terkait tentang kondisi keadaan terhadap guru kita ataupun sahabat-sahabat kita yang berkomentar terkait tentang musik. Masya Allah, subhanallah. Namun kita ingin sama-sama mengambil sisi-sisi yang lain, hikmah-hikmah yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dalam ukhuwah, menjaga kita dalam kekompakan, menjaga kita dalam kebersamaan. Al-jam'atu rahmatun wal firqatu adabun. Masya Allah. Kita masih diingatkan dan terngiang-ngiang, tentunya sama-sama dipahami oleh kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tantangannya, kondisinya adalah yang pertama, tantangan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang pandai, umat yang ahli bahasa, umat yang sering diskusi, umat yang sering membantah-bantah. Subhanallah. Berbeda tantangannya kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Nabi Isa misalnya, tantangannya adalah bagaimana ilmu kedokteran saat itu betul-betul diagungkan, ilmu kesehatan. Maka Nabi Isa hadir, Nabi Isa diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya bisa menghidupkan yang mati, benda mati menjadi hidup, seperti tanah yang dibuat seekor burung, kemudian tanah tersebut benda mati yang dibuat menjadi burung. Tanah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan burung tersebut menjadi hidup atas izin Allah. Nabi Isa mengobati orang yang buta semenjak lahir. Nabi Musa misalkan, tantangannya adalah tukang pelak sihir. Nabi Nuh alaihissalam, tantangannya adalah berdakwah dengan kesungguhan. Namun tantangannya adalah keluarga anaknya sendiri, Kan'an, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjuangan Nabi Nuh, beriman sangat sedikit. Bahkan dibawa oleh Nabi Nuh bukan hanya manusia, hewan-hewan dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka berkaca kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, tantangan kepada baginda Nabi, inilah tantangan orang-orang yang selalu berbantah-bantahan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang pandai dalam bahasa, namun kepintaran bahasanya, kepintaran dialognya hanya untuk membantah-bantah, namun dia tidak ada satupun hatinya membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kerasulan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tantangan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan umat yang suka berdebat, tantangan umat yang selalu berbantah-bantahan, tantangan umat yang ahli bahasa, tantangan umat yang tidak begitu saja puas dengan
kaidah-kaidah keislaman yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika baginda Nabi ditanya dan ingin kaum Quraisy tersebut, kafir Quraisy, ingin membuktikan, emang betul baginda Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah betul engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul utusan Allah? Maka ditanya, kalau memang betul silahkan buktikan kepada kami, lihat bulan itu, kalau bulan itu bisa terbelah, maka betul engkau adalah utusan. Maka baginda Nabi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah bulan tersebut terbelah. Namun apakah kafir Quraisy tersebut langsung beriman kepada Allah? Tentu tidak. Artinya suatu keyakinan yang dibawa oleh baginda Nabi, agama ajaran Islam, ketika ingin dibuktikan dan pembuktiannya benar, tidak serta-merta langsung beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ini juga yang memang menjadi betul-betul ujian bagi kita yang saat ini. Kita yang sangat miskin dengan ilmu, kita yang sangat kekurangan pengetahuan, butuh guru-guru kita, butuh orang-orang yang menyejukkan, butuh orang-orang yang mendamaikan, menenangkan kita. Apa persoalan hari ini? Tidak lain dan tidak bukan perdebatan terkait tentang musik, pendapat terkait tentang musik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat memahami kondisi keadaan terkait tentang musik ini. Maka jauh sebelum kondisi hari ini, maka tantangan kepada baginda Nabi SAW, dan sudah memberikan gambaran yang begitu jelas, begitu gamblang. Maka lain waktu dan kesempatan, insya Allah kita akan bahas bagaimana sesungguhnya tantangan baginda Nabi terkait tentang asy'ar atau penyair, ataupun ada berpendapat turunannya ataupun apalah yang lainnya tentang soal musik. Allah a'lam bimuradi. Mohon maaf miskin ilmu, kurang amal, dan juga nggak sempurna, juga miskin pahala, ada keliru dan kesalahan, mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.